Jam segini baru pulang. Viral di media sosial video seorang bos perusahaan yang membanting ponsel milik karyawan karena terlalu sering selfie dan juga main TikTok pada jam kerja. Audio Jungle. Hai, apa kabar? Kemarin saya dengar banyak banget yang kena pecat gara-gara suka menyepelekan waktu. Jadi khususan ini saya mengundang kalian untuk bahas tentang korupsi waktu sama-sama. Menurut kalian korupsi waktu itu seperti apa sih? Menurut saya, korupsi itu memperhasilkan waktu. Waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan, malah membarukan kedua belah pihak. Korupsi waktu adalah tindakan di mana kita tidak melakukan pekerjaan sesuai yang telah ditentukan. Kalau menurut saya sih, konsumen adalah nomor satu. Jadi, tidak seharusnya mengutamakan itu. Kalau menurut saya sih korupsi waktu adalah suatu tindakan yang tidak menghargai orang lain. Apalagi dosen saya sebagai mahasiswa membutuhkan ilmu dari seorang dosen. Maka saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu bila sedang kelas atau membuat review dengan dosen. 然後過去waktu是一個無好嘅行為，互我嘅翁啊，做工對啊，伊無愛人反對，咱人外口圖。我嘅囝嘛是做工好嘅，伊嘛無愛人反對啊，伊愛去外口佚佗。 Korupsi waktu adalah suatu tindakan di mana kita tidak menghargai waktu. Mungkin hal itu sepele ya, tapi memiliki dampak yang sangat buruk. Korupsi waktu juga menurut saya bisa dibilang sebagai tindakan menyepelekan waktu. Ada waktu yang terbuang bisa digunakan untuk bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan yang positif yang tentunya bermanfaat. Di kalangan kalian seperti saya sih, korupsi waktu itu udah sering banget terjadi. Teman-teman saya tuh sering ngelakuin hal yang gak penting, padahal pekerjaan kamu tuh lagi numpuk banget. Setelah saya simpulkan, korupsi waktu itu membuang waktu dengan tidak melakukan pekerjaan pada waktunya. Dan tentu saja harus kita juga. Membuang waktu sendiri sudah termasuk perilaku koruptif dan sudah sepatasnya kita cegah dan menjauhkan diri dari korupsi waktu. Lalu gimana sih contohnya? Tidak konsisten dengan waktu yang disepakati bersama, yang tentunya merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan dengan siapapun itu kita membuat kesepakatan tersebut. 我嘅時間因為因仔這樣用了是因為本正就好勢，我因為自己休息時間對嘅。 Contohnya itu terlalu lama mengambil waktu istirahat, bolos kerja, dan pulang lebih awal dengan alasan yang tidak jelas. Terlambat ngantri orderan dan terlambat jemput customer. Datang terlambat dengan alasan tidak jelas. Tidak mengerjakan tugas pada waktunya, melainkan membuang-buang waktu untuk hal yang lain sehingga terjadilah sistem kebut semalam. Sepertinya semua orang juga ngerasain hal yang sama ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Solusinya itu bagaimana? Kalau menurut saya, kita tidak seharusnya mengkorupsi waktu orang lain. Dalam arti, jika saya mendapatkan orderan, pasti langsung saya antarkan dan kabarkan. Jadi, sama-sama menguntungkan kan untuk konsumen dan juga saya. Ketika diberikan tugas, ya langsung dikerjakan. Seperti juga kalau sudah jam saya mengajar, saya akan langsung dari kelas saya, memberikan contoh yang baik kepada para mahasiswa saya, ya tepat waktu dan disiplin. Tidak hanya itu, ketika kelas saya, khusus mata kuliah saya juga mempunyai peraturan tersendiri untuk mengatur kedisiplinan para mahasiswa saya. 我感覺korupsi waktu上好嘅solusi就是為細項嘅先開始做起，咱人就會使一毛甲大隻嘅話會講安怎去人去順單號，甲較濟人聽，安怎korupsi waktu是啥物也無好，是啥物。 安尼有人別人毋知，人會知了就袂去做了，安尼就無korupsi waktu lagi ya. Solusi yang bagus sekali. Saya tentu akan belajar dari solusi Bapak Ibu. Menurut saya, menghindari korupsi waktu itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kita mengingat dampaknya yang sangat mempengaruhi ke depannya. Boleh kasih tahu saya untuk dampaknya? Saya sangat tidak menyukai orang yang suka membuang waktu. Atau di tempatnya, saya tidak menyukai semua saya dengan orang seperti itu. Menurut saya, orang seperti itu hanya akan melihat sepele dengan waktu. Padahal,
itu sangat berimbas dengan masa depannya. Biasanya teman-teman saya yang suka terlambat itu dapat sanksi seperti teguran, pemotongan gaji, bahkan biasa ada yang dikeluarkan dari kantor jika sudah terlalu berlebihan. Biasanya juga pada saat meeting, banyak karyawan yang terlambat dan itu sangat mengganggu proses perjalanan meeting. Selain mengganggu proses perjalanan meeting, kinerja juga semakin menurun. Sejujurnya sih saya lebih suka mengerjakan tugas di malam hari. Rasanya lebih nyaman dan tenang. Karena itu, keesokan harinya saya mengantuk. Itu sangat mengganggu konsentrasi belajar saya. Mungkin pandangan moral saya berkurang di mata dosen. Dampaknya sangat mengerikan sekali ya. Kita semua harus menghindari hal tersebut terjadi. Sekarang sudah sampai di akhir podcast. Terima kasih sudah hadir dan turut menyampaikan pendapat. Saya Sofia pamit undur diri dari Al Awan Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.